形のないもので君を殺す。 Cerita diawali dengan Jinwo yang telah menyelesaikan misi di Demon Castle. Di sana terlihat para pasukan Jinwo sedang mengumpulkan mana kristal yang ada. Dan dikarenakan telah menghabisi sang Raja Iblis Baran, Jinwo akhirnya mendapatkan cincin sebagai set terakhir yang ia butuhkan. Serta darah murni Raja Iblis sebagai item terakhir untuk membuat Holy Water of Life. Dengan terkumpulnya ketiga item yang dibutuhkan, Jinwo langsung membuat Holy Water tersebut. Sistem mengatakan bahwa tingkat keberhasilan bergantung dari status intelligence. Di saat itu Jinwo merasa khawatir karena merasa statusnya kurang tinggi. Tapi takdir berkata lain, ternyata Jinwo berhasil membuat Holy Water tersebut. Dengan adanya Holy Water, Jinwo berharap dapat menyembuhkan ibunya dari penyakit tidur abadi. Holy Water of Life adalah ramuan yang menggunakan sihir luar biasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Seluruh isi botol harus dihabiskan agar ramuan bekerja sempurna. Oleh karena itu, Jinwo ingin cepat kembali agar bisa mengobati ibunya. Di lain sisi, terlihat sang prajurit bayangan Iron datang membawa mayat Wyvern ke hadapan Jinwo. Jinwo dan prajurit bayangan lainnya pun memuji Iron karena ia melakukan hal yang benar kali ini. Kemudian dengan mantra ajaib, Wyvern itu pun diekstrak menjadi pasukan bayangan Jinwo yang baru. Saat akan memberi nama, Jinwo kesulitan mengingat nama lama Wyvern tersebut. Sepertinya Jinwo lemah dalam hal mengingat nama seseorang. Akhirnya Jinwo memberi nama Kaisel pada Wyvern tersebut. Setelah itu, Eshil mengatakan akan menyelenggarakan pesta untuknya, tapi Jinwo berpikir untuk bisa secepatnya keluar dari tempat itu. Di saat itu Jinwo teringat akan hadiah quest yang belum diambil, salah satunya batu skill untuk jobnya. Saat Jinwo menghancurkan batu itu, ia mendapatkan skill baru, yaitu Shadow Exchange. Jinwo sangat puas dengan skill barunya yang bisa menteleport dirinya dimanapun bayangannya berada. Saat Eshil mengajak Jinwo untuk kembali ke lantainya untuk pesta, Jinwo mengatakan ia harus keluar secepatnya dan menyuruh Eshil untuk pulang sendirian. Lalu Jinwo pun langsung menggunakan Shadow Exchange. Pada akhirnya, Eshil hanya bisa diam dan menghela nafas melihat Jinwo sudah pergi. Setelah bertukar dengan bayangannya, Jinwo yang masih belajar menggunakan kekuatan barunya itu, ternyata sudah berada di lingkungan tempat tinggalnya. Tapi saat ia ingin menggunakan Shadow Exchange lagi ke rumah sakit, ternyata cooldownnya cukup lama. Alhasil Jinwo memutuskan menggunakan Kaisel saja untuk bisa cepat sampai ke tempat ibunya. Sedangkan di kantor asosiasi, terlihat Pak Jincul sedang menjelaskan tentang mutasi semut kepada Pak Go. Dari data yang didapat dari tim Jepang, mutasi semut dari tahun ke tahun terlihat makin berbahaya. Pak Go mencemaskan bagaimana bila semut yang terpancing keluar dari sarang kembali lagi untuk menolong ratunya. Pak Jincul mengatakan akan menggunakan pengacau sinyal untuk mencegah hal tersebut. Pak Jincul meyakinkan bahwa para semut menggunakan sinyal untuk berkomunikasi dan akan memutus komunikasinya dengan pengacau sinyal yang mereka gunakan. Lalu Pak Go menanyakan bahwa yang perlu mereka khawatirkan hanya ratu dan penjaganya, bukan? Belum sempat Pak Jincul menjawab, Pak Go merasakan ada energi sihir yang luar biasa dari luar. Di suatu tenda makan, terlihat Pak Baek terdiam merasakan juga energi yang besar tersebut. Lalu teman di depannya mengatakan mungkin Pak Choi dan Hunter Cha sedang mempeributkan masalah saham di guild atau semacamnya. Ternyata yang bersama Pak Baek adalah Min Byung-gu, seorang pensiunan hunter rank S tipe healer. Saat Hunter Min ingin menceritakan lelucon, dengan lantang Pak Baek menolaknya. Pak Baek menganggap Hunter Min agak aneh dalam segala hal, termasuk rasa humornya. Perlu diketahui, dia adalah hunter rank S pertama yang pensiun meskipun dalam kondisi prima. Sebenarnya, ia bukan hanya yang pertama, tapi satu-satunya di dunia. Lalu Hunter Min menanyakan keputusan Pak Baek dalam raid Pulau Jeju, mengingat temannya dulu mati mengenaskan dimakan semut. Pak Baek mengatakan banyak alasan yang mendorong dirinya untuk pergi, terutama untuk kebaikan negaranya. Hunter Min pun menyinggungnya dengan mengatakan sejak kapan ia menjadi orang yang patriotik. Pak Baek mengatakan ia akan tetap pergi bagaimanapun ceritanya. Dalam pertemuan keduanya, Hunter Min berpikir bahwa tujuan Pak Baek mendatanginya adalah untuk mengajaknya dalam misi penyerangan Pulau Jeju. Maka dari itu, dia buru-buru bilang tidak akan ikut dalam raid tersebut. Tapi Pak Baek mengatakan ia datang hanya untuk mengucapkan perpisahan, karena belum tentu dia bisa menemui Hunter Min lagi. Hunter Min terdiam sejenak dan mengatakan ia sudah mengambil ujian menjadi guru.
Ia hanya ingin hidup normal dan menjadi guru saja. Ia mengatakan semenjak ia pensiun, banyak guild mencoba merekrutnya, dan salah satunya perusahaan Eugene Arsitektur yang menawarkan posisi ketua guild kepadanya. Dengan gemetar, Hunter Min berkata, ia tidak cocok dengan pekerjaan di mana ia harus membunuh atau terbunuh. Setelah sedikit tenang, Hunter Min mengatakan bahwa ia akan menjadi guru sejarah. Pak Baek tersenyum dan mengatakan dia aneh. Hunter Min membalas bahwa seperti inilah kehidupan normal sebenarnya. Ia berasumsi ingin mengajar sejarah Korea karena dirinya sering menonton drama tentang sejarah. Pak Baek berpikir bahwa Hunter Min orang yang normal dan para hunter yang aneh sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, ada banyak hunter yang membenci melawan monster. Ia rasa beberapa healer juga tidak menyukai hal itu karena tugas mereka memulihkan orang lain. Mereka berdua pun melanjutkan dengan minum-minum sampai pagi. Di rumah sakit tempat Ibu Jinwoo dirawat, terlihat Jinwoo masuk melalui jendela rumah sakit. Jinwoo berpikir, ibunya mungkin tidak dapat menelan holy water, biarpun bisa, tidak ada jaminan ibunya akan sembuh. Bila sesuatu yang buruk terjadi, tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah melihat sistem menciptakan banyak keajaiban sampai sekarang, dan ia merasa harus mempercayai sistem sekali lagi. Saat Jinwoo mencoba meminumkan ramuan itu, tangannya sampai bergetar. Ia pun menghela nafas, memantapkan tekadnya, dan meminumkan ramuan itu kepada ibunya. Sambil menunggu ramuannya bekerja, ia melihat luka di leher ibunya. Pada waktu kecil, Jinwoo berniat membasuh rambut ibunya, tapi yang terjadi ibunya terkena air panas tersebut. Ibunya mengkhawatirkan dirinya, meskipun ia melakukan kesalahan fatal. Jinwoo merasa bersalah atas bekas luka tersebut. Setelah itu, tiba-tiba wajah pucat ibunya sudah kembali seperti semula. Jinwoo melihat itu menjadi cemas dan mempertanyakan kenapa ibunya belum bangun juga. Hanya ada satu alasan Jinwoo ingin menjadi kuat, yaitu kesembuhan ibunya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara dari balik tirai memanggil nama Jinwoo. Ternyata ibunya sudah bangun dan menanyakan kepada Jinwoo sudah berapa lama ia tertidur. Jinwoo menjawab 4 tahun dan ibunya kembali bertanya tentang adiknya, Jina. Setelah tahu semua baik-baik saja, ibunya berterima kasih kepada Jinwoo karena menepati janjinya. Mendengar itu, sekujur badan Jinwoo bergetar dan tak bisa menahan air matanya. Dengan gegernya info tersebut, seorang dokter botak kaget mendengar ada yang terbangun dari tidur panjang. Ia mengatakan peristiwa itu belum pernah terjadi. Dokter yang lain mengatakan, wali pasien meminta untuk ia dipulangkan dari rumah sakit sekarang. Tapi dokter botak menolak dengan alasan kondisi pasien belum stabil dan belum bisa berjalan. Dokter yang lain menyanggahnya karena semua tesnya normal. Pasien sangat sehat dan dapat berjalan sendiri. Dokter botak tidak percaya hal itu karena pasien sudah 4 tahun tidak bergerak, meragukan badannya agak sakit. Dokter botak tetap bersikukuh tidak akan memulangkan pasien dan akan melakukan penelitian lebih lanjut. Tapi dokter yang lain mengatakan bahwa walinya tidak dapat dibujuk dan ia juga bukan orang sembarangan. Dokter yang lain memberitahu bahwa wali pasien adalah Sung Jinwoo yang baru saja menjadi hunter rank S ke-10 di Korea Selatan. Mendengar itu, dokter botak langsung merubah putusan. Ia mengatakan rumah sakit tidak seharusnya menahan orang sehat. Hal yang benar adalah memulangkan pasien. Keesokan paginya, terlihat Jin Ah sudah berada di rumah sakit dan menangis bertemu dengan ibunya. Melihat hal itu, membuat Jinwoo merasa semua kerja keras dan kesusahannya terbayar sudah. Tapi Jinwoo merasa cemas. Sebagai hunter, ia seperti melewati jembatan tanpa bisa kembali. Kemudian saat Jinwoo berada di halaman rumah sakit, ia membuka HP-nya. Sudah lama ia tidak mengeceknya karena berada di dalam Demon Castle. Sepertinya ada berita tentang Kaisel yang sedang ramai. Tiba-tiba, ada telepon masuk dari nomor tak dikenal. Ternyata Pak Go yang menelpon dirinya. Jinwoo cukup kaget dan menanyakan apa yang terjadi. Pak Go ingin bertemu langsung untuk berbicara, tapi Jinwoo berkata ia yang akan ke sana. Sesampainya di gedung asosiasi, Pak Go menjelaskan bahwa dalam 4 hari, mereka akan pergi ke Pulau Jeju untuk memusnahkan para semut sialan itu. Pak Go berharap Jinwoo dapat menolong mereka. Jinwoo berpikir bila dalam keadaan normal, ia pasti akan ikut di mana banyak monster yang dapat membuat ia naik level. Tapi mengingat ibunya baru sembuh, ia ingin mempertimbangkannya. Lalu belum sempat ia memutuskan, tiba-tiba ia merasakan gelombang mana yang sangat besar. Jinwoo mengatakan ia merasakan mana yang sangat besar, seperti ada hunter yang sedang bertarung.
Pak Go cukup kagum akan naluri Jinwoo yang bisa merasakan dari jarak yang jauh. Pak Go menjelaskan bahwa ada hunter rank S yang sedang pemanasan. Karena dalam 4 hari, mereka akan menyerang Pulau Jeju. Ryuji Goto dan para hunter rank S Jepang juga ada di sana. Jinwoo bertanya apakah Ryuji Goto yang itu? Ya, Ryuji Goto hunter rank S terkuat di Jepang. Ia yakin bahkan orang biasa pernah mendengar namanya setidaknya sekali, ujar Pak Go. Lalu Pak Go pun bertanya kepada Jinwoo apakah dia mau menemuinya. Di aula asosiasi, terlihat Pak Baik sedang adu kebolehan dengan seseorang yang bertubuh cukup besar. Nampaknya Pak Baik kalah dalam pertarungan tersebut, tapi ia tetap maju dan terus bergelut. Tampak kedua orang itu sama-sama menikmati pertarungan yang mereka lakukan. Sesampainya di sana, Pak Go mengatakan sangat jarang hunter rank S berkumpul di satu tempat. Energi yang Jinwoo rasakan sepertinya berasal dari mereka. Jinwoo mengatakan Pak Baik tampak sedikit terdorong mundur. Di saat itu, tiba-tiba seseorang berkata, bila Pak Baik serius, Ma Dong-wook tidak akan punya kesempatan. Ternyata Pak Choi juga datang untuk melihat latihan tersebut. Orang yang menggunakan dobok itu adalah ketua Guild Fame, Ma Dong-wook, ujar Pak Choi. Lalu Jinwoo bertanya, kenapa Pak Baik tidak serius, padahal lawannya bukan orang yang bisa diremehkan. Pak Choi menjawab sulit untuk menggunakan kekuatan penuh saat banyak mata yang melihat. Dan Pak Baik dapat merubah wujudnya menjadi monster saat dia bertarung serius. Pak Choi juga memberitahu Jinwoo, ada para hunter Jepang berkumpul di sana, Ipei Izawa, Mari Ishida, Kenzo Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, Kanae Tawata, Tatsumi Fujishima, Kei, Shimizu Akari, dan yang paling terkuat, Goto Ryuji. Ini pertama kalinya bagi Jinwoo melihat Master Guild Ryuji Goto Hunter rank S dari Jepang. Akari yang melihat Jinwoo menanyakan kepada penerjemah siapa orang itu. Penerjemah menjawab dia adalah Sung Jinwoo yang baru saja menjadi rank S. Lalu Goto yang juga melihat Jinwoo berpikir apakah ia hunter type assassin. Walau dia berusaha menyembunyikannya, tapi keberadaan yang luar biasa itu tidak bisa disembunyikan. Dan ketika ia berkata Jinwoo adalah assassin yang luar biasa, penerjemah menjawab Jinwoo adalah tipe penyihir. Goto seakan tak percaya, tapi penerjemah meyakinkan kalau itu sudah dikonfirmasi. Terlihat Hunter Lim tidak senang melihat Jinwoo, karena Jinwoo sudah merusak debut Minsung anggota guildnya. Hunter Cha baru menyadari, udara di sekitar menjadi berubah karena kehadiran Jinwoo. Ishida yang mencoba memberitahu soal Jinwoo, dijawab ketus oleh Kei. Karena Kei ingin muntah dengan banyaknya hunter rank S di sekitarnya. Lalu Kei melihat Hunter Cha yang memiliki hidung sensitif, sama dengannya, dan ingin mengajaknya berbicara. Tapi ia takut disangka modus, dan juga ia tidak bisa bahasa Korea. Setelah melihat pertarungan antara Pak Baik dan Pelatih Ma, penerjemah mengatakan kepada Goto bahwa Hunter Korea Selatan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Hunter Jepang. Dengan melihat Hunter Cha, Goto menjawab masih ada satu yang berguna menurutnya. Lalu karena mendengar perkataan hunter Jepang yang menghina hunter Korea, seseorang tiba-tiba menanyakan ke penerjemah apa maksud dari perkataannya itu. Orang itu menanyakan apa maksud dari hunter Korea Selatan dikatakan payah. Ia mengerti yang mereka bicarakan karena ia belajar bahasa Jepang saat SMA. Penerjemah mengatakan tidak mengenal dirinya, tapi anak buah orang itu mengatakan ia adalah ketua Guild Knights Rank A, Hunter Park Jongso. Anak buah Hunter Park makin kesal setelah penerjemah mengatakan ia tidak pernah mendengar nama itu. Kedua orang itu makin kesal dan malu saat penerjemah mengatakan hanya rank S saja yang ikut penyerangan Pulau Jeju. Penerjemah mengatakan bahwa mereka tidak dapat berharap pada hunter lemah untuk tugas sepenting itu. Hunter Park menyindir dengan mengatakan apa yang wanita bisa lakukan selain menjadi penerjemah. Mendengar itu, penerjemah menjadi marah dan memperkenalkan dirinya sebagai Hanekawa, hunter tingkat A, dan menantang Hunter Park untuk mengalahkan dirinya yang hanya bekerja sebagai penerjemah. Sebenarnya Hunter Park tidak terlalu peduli tantangan Hanekawa, tapi ketika Hanekawa menyebut Hunter Park bukan tipe hunter petarung, membuat Hunter Park emosi jiwa. Pak Choi terlihat tertarik melihat sparring kedua orang itu. Hunter Park mengatakan untuk memutuskan peraturan yang tidak membuat mereka menyakiti satu sama lain. Peraturannya adalah yang menangkap pergelangan tangan lawannya, dialah pemenangnya. Hanekawa berpikir kalau ia tidak boleh menyerang sembarangan dan mengatakan peraturannya mengarah kepada sedikit permainan otak.
Lalu, dengan posisi meremehkan, Hunter Park berkata tidak perlu mengeluarkan tangannya selain menangkap pergelangan Hanekawa. Pertarungan pun dimulai dengan Hanekawa langsung maju, menghampiri Hunter Park. Terlihat, Hunter Park dengan kecepatannya, dengan mudah menghindari semua serangan yang dilancarkan. Tangan Hanekawa pun terpental terkena tendangan Hunter Park. Di satu sisi Hunter Park berkata, itu bukan serangan, ia hanya sedikit memberi dorongan saja. Hanekawa pun mengatakan tidak mengerti dengan logat lawannya tersebut dan tidak keren berpose seperti itu. Hunter Park terkejut melihat celananya sobek dan selangkangannya terbuka. Melihat Hunter Park lengah, Hanekawa langsung maju menyerang. Tapi dengan cepat, Hunter Park menangkap pergelangannya. Hunter Park mengatakan kalau Hanekawa sangat lambat. Melihat sparring tadi, Goto langsung terkesima dengan pertunjukan tadi dan mengatakan kepada Hanekawa, ia ingin menyampaikan sesuatu. Untuk meningkatkan kepercayaan, ia ingin mengajukan usul kepada tim Korea. Bagaimana bila mereka latih tanding dengan aturan yang sama antar hunter rang S? Mendengar itu adalah tantangan untuk mengukur kemampuan masing-masing, Pak Goh pun menyetujuinya. Tapi dengan mengecualikan tipe penyihir dan tipe bukan petarung, karena akan sulit untuk dinilai. Pak Baek pun ingin menambahkan aturan. Barang siapa menyentuh punggung lawan atau menjatuhkan lawan, akan dihitung juga sebagai pemenang. Daripada bertarung 1 lawan 1, akan diganti menjadi pertarungan tim. Dan setelah Hanekawa menerjemahkan semua kepada Goto, ia pun menyetujui hal tersebut. Pak Baek, pelatih Ma, Hunter Lim, dan Hunter Cha akan berpartisipasi untuk Korea Selatan. Dan yang berpartisipasi untuk tim Jepang adalah Kenzo Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, dan Kanae Takawa. Jinwo yang melihat Goto tidak ikut, berpikir dia hanya akan mengukur kekuatan hunter Korea. Jinwo pun bersyukur berada di sana karena sangat jarang melihat hunter rank S bertarung. Para hunter dari kedua pihak pun bersiap-siap. Di samping itu Kenzo merasa sudah melihat pertarungan Pak Baek dan pelatih Ma sebelumnya, tapi dia merasa sepertinya Pak Baek masih menyembunyikan kekuatannya. Kanae sudah memutuskan akan melawan Hunter Cha, mengingat mereka sama-sama wanita. Hunter Lim berharap mereka tidak terlalu serius kepadanya. Kenzo berpikir bahwa pelatih Ma memiliki kemampuan untuk berubah menjadi raksasa dan sepertinya lawannya itu adalah tipe yang menikmati adu kekuatan. Sehingga hal itu membuat Kenzo semakin bersemangat. Pertarungan pun dimulai dengan adu jotos pelatih Ma dan Kenzo. Minoru langsung melompat mengincar Hunter Lim. Hunter Lim langsung mengeluarkan skillnya yang berupa panah sihir dan Minoru berhasil menghindarinya. Tapi serangan tersebut hampir mengenai orang yang di belakangnya. Pak Go mengatakan aula latihan dibangun dan diperkuat menggunakan batu sihir terbaik. Hunter biasa tidak akan bisa membuat lecet sedikit pun di ruangan ini, tapi para hunter rank S ini bisa mengacak-acak ruangan ini dalam beberapa detik saja. Pak Baek tampak serius melawan Kumamoto, tapi Kumamoto berencana tidak mengikuti aturan yang ada. Ia langsung memposisikan dirinya di belakang Pak Baek dan langsung menyerang dengan niat membunuh. Tapi dengan refleks, Kumamoto langsung mundur. Pak Baek merasakan niat membunuh darinya dan bertanya kenapa lawannya itu malah menghindar. Di satu sisi Kumamoto merasa gugup dan berpikir dirinya tidak cocok jadi hunter. Pak Baek merasa ia harus sedikit lebih serius dan berharap lawannya dapat mengimbanginya. Kumamoto ketakutan melihat Pak Baek berubah dan ingin pergi saja dari sana. Pak Baek pun maju menyerang dan Kumamoto berusaha keras untuk menghindarinya. Di lain sisi, Hunter Park yang memperhatikan sparring para Hunter S membuat pertarungannya sebelumnya terlihat biasa saja. Namun, tiba-tiba ada ledakan yang membuat Pak Baek menoleh ke belakang. Ternyata pelatih Ma sudah dikalahkan oleh Kenzo dan begitu pula dengan Hunter Lim. Sekarang posisi Pak Baek agak tertekan karena ia harus melawan 3 orang sekaligus. Di sisi lain, Kanae sedang melawan Hunter Cha. Julukan Hunter Cha adalah sang penari. Ia diberikan julukan itu karena pergerakannya yang mengalir seperti orang yang sedang menari. Tiba-tiba, Hunter Cha membuat pergerakan besar yang membuat Kanae teralihkan dan dengan cepat menyentuh punggung Kanae. Setelah itu, Hunter Cha langsung bergegas membantu Pak Baek yang sedang dikeroyok 2 hunter rank S Jepang. Tapi Kumamoto langsung menghadangnya. Hunter Cha merespon dengan melancarkan serangan bertubi-tubi. Tim Jepang sampai kaget melihat kecepatan Hunter Cha yang luar biasa. Hunter Cha merasa serangannya berlebihan dan Kumamoto terlihat sangat marah. Tim Jepang mengatakan kalau Kumamoto marah, kepribadiannya langsung berubah.
Ia bahkan tidak akan ingat apapun setelah pertarungan berakhir. Sangat mungkin ia melakukan serangan ilegal dan menyerang timnya sendiri. Setidaknya ia bisa menyelesaikan dungeon tingkat B sendirian. Melihat itu, Goto Ryuji mengatakan jika tim Korea mendapatkan luka serius, segera hentikan dia. Penerjemah menjawab mungkin sekarang saat yang tepat untuk menghentikannya. Di samping itu, Kumamoto makin menggila menyerang Hunter Cha. Sampai pada suatu titik, serangan yang akan mengenai Hunter Cha, Jinwoo muncul dan menahan Kumamoto. Jinwoo mengatakan untuk latihan, niat membunuhnya terlalu berlebihan. Kumamoto yang tidak terima langsung menyerang Jinwoo. Tapi dengan satu gerakan, Jinwoo membanting dan mengunci Kumamoto di lantai. Melihat pergerakan Jinwoo, Goto Ryuji sampai bertanya lagi kepada Hanekawa, apakah benar Jinwoo adalah tipe mage? Hanekawa mengatakan itu sudah resmi dari ofisial. Lalu Jinwoo berkata kepada Hunter Cha agar tim Korea mengakui kekalahan dalam latihan ini. Dan Pak Baek sudah tertangkap juga. Lalu Hanekawa menghampiri Jinwoo dan mengatakan bahwa ada pesan untuknya dari Goto Ryuji. Ia ingin bertarung 1 lawan 1 dengan dirinya. Dari bahasa tubuhnya Goto, ia sudah mengetahui bahwa Goto ingin bertarung.